Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Inayatis Faria dan teman saya Farsha Firdausi Aroji akan menyampaikan materi yang bertemakan kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam. Kata kurikulum mulai dikenal sebagai istilah dalam dunia pendidikan sudah sejak 1 abad yang lalu. Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam Kamus Webster pada tahun 1856. Pada tahun itu, kata kurikulum digunakan pada bidang olahraga, yakni suatu alat yang membawa orang dari garis start sampai ke finish. Pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran semua jenis dan tingkat pendidikan. B. Fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Ketiga, fungsi diferensiasi. Keempat, fungsi persiapan. Kelima, fungsi pemilihan, perbedaan pemilihan. Yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi penyesuaian adalah individu hidup dalam lingkungan. Jadi setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi yaitu kurikulum berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Fungsi diferensiasi adalah kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di masyarakat. Fungsi persiapan yaitu kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan seseorang agar mampu melanjutkan studi yang lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Fungsi pemilihan, perbedaan pemilihan, yaitu dua hal yang saling berkaitan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik adalah salah satu segi pelayanan pendidikan yang membantu dan mengarahkan seseorang untuk mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Ciri umum kurikulum pendidikan Islam yang pertama, agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Kedua, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi seseorang siswa atau mahasiswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. D. Prinsip dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip efektivitas. Ketiga, prinsip efisiensi. Keempat, prinsip kesinambungan. Kelima, prinsip fleksibilitas. Dan yang keenam, prinsip integritas. Prinsip relevansi yaitu adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup seseorang, relevansi dengan kehidupan masa yang sekarang dan masa yang akan datang, relevansi dengan tuntutan pekerjaan. Prinsip efektivitas yaitu agar kurikulum dapat menunjang efektivitas pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Prinsip efisiensi yaitu agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana,
dan sumber lain secara cermat dan tepat. Prinsip kesinambungan, yaitu saling hubungan dan jalin menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan. Prinsip fleksibilitas, yaitu adanya semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas, yaitu antara bidang studi, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Materi selanjutnya yaitu isi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, materi yang disusun tidak menyalahi fitrah manusia. Yang kedua, adanya relevansi dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. Yang ketiga, yaitu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik atau mahasiswa. Yang keempat, yaitu perlunya membawa peserta didik kepada objek empiris, praktis langsung, dan fungsi pragmatis. Yang kelima, yaitu penyusunan kurikulum bersifat integral, terorganisasi, dan terlepas dari segala kontradiksi antara materi satu dengan materi lainnya. Yang keenam, yaitu materi yang disusun memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang mutakhir yang sedang dibicarakan dan relevan dengan tujuan negara setempat. Yang terakhir, yaitu materi yang disusun mempunyai relevansi dengan tingkat perkembangan peserta didik atau mahasiswa. Tingkatan isi kurikulum pendidikan Islam oleh Ibnu Khaldun menjadi dua, yaitu yang pertama tingkatan pemula. Materi kurikulum pemula difokuskan kepada pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Khaldun memandang bahwa Al-Quran merupakan asal agama, sumber sebagai ilmu pengetahuan dan asas pelaksanaan pendidikan Islam. Di samping itu, mengingat isi Al-Quran mencakup isi materi penanaman akidah dan keimanan pada jiwa peserta didik atau mahasiswa, serta memuat akhlak mulia dan pembinaan pribadi menuju perilaku yang positif. Yang kedua, tingkatan atas. Kurikulum pada tingkatan atas ini mempunyai dua kualifikasi. Pertama, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu syariah yang mencakup fikih, hadis, ilmu kalam. Yang kedua, yaitu ilmu-ilmu yang ditujukan untuk ilmu-ilmu lain dan bukan berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu matematika, ilmu bahasa, dan ilmu mantik. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah mendesain kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama dengan tujuan, yang kedua isi atau program, yang ketiga metode atau proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.